Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Buah pikiran yang disampaikan Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hajar Dewantoro, masih relevan dalam menyikapi sistem pendidikan nasional di era modern ini. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, pendidikan adalah hak setiap warga negara. Sesuai dengan amanat undang-undang pula, pemerintah berkomitmen untuk menganggarkan anggaran hingga 20% dalam APBN untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas di tanah air. Namun, tidak hanya menjadi tanggung jawab negara, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan mampu dinikmati oleh setiap warga negara sejatinya menjadi tanggung jawab setiap insan pendidikan di tanah air. Selamat datang dalam program Vocation Nation CNBC Indonesia bersama saya Syafinas Nasyar. Selama 1 jam ke depan kami akan menghadirkan dialog tentang pendidikan dengan tema menuju pendidikan berkualitas internasional. Acara ini diselenggarakan berkat kerjasama CNBC Indonesia dengan Sampurna School System, Sampurna University, dan Sampurna Academy. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Kemendikbudristek akan mulai mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar pada tahun ajaran baru 2022-2023 Satuan Pendidikan. Dikutip dari laman Kemendikbud, pandemi COVID-19 menyebabkan banyaknya kendala dalam proses pembelajaran di satuan pendidikan yang memberikan dampak yang cukup signifikan. Oleh sebab itu, sekolah yang belum siap untuk menggunakan kurikulum Merdeka masih dapat menggunakan kurikulum 2013 dan kurikulum darurat. Menurut Mendikbudristek Nadiem Makarim, kurikulum Merdeka menawarkan fleksibilitas bagi siswa dan juga guru dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya kita simak keynote speech yang akan disampaikan oleh PLT Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemendikbudristek Sri Gunani Partiwi. Pandemi COVID-19 yang kita alami sangat berdampak terhadap efektivitas proses pembelajaran. Namun demikian, pandemi COVID-19 ini juga telah memberikan gambaran atas kelangsungan dunia pendidikan di masa depan melalui bantuan teknologi. Situasi pandemi ini menjadi tantangan tersendiri bagi kreativitas setiap individu dalam menggunakan teknologi untuk mengembangkan dunia pendidikan. Tidak bisa dihindari di masa pandemi COVID-19, dunia pendidikan mengalami ujian berat, baik di level pendidikan dasar dan menengah maupun di pendidikan tinggi. Mungkin yang paling terasa adalah di pendidikan dasar dan menengah. Bahkan juga ada kekhawatiran terjadinya learning loss. Learning loss tidak hanya dimaknai melorotnya kehadiran peserta didik belajar di kelas bersama gurunya, namun juga adanya potensi berkurangnya kemampuan yang mestinya dapat diperoleh peserta didik jika belajar atau berinteraksi dengan gurunya. Mengingat pendidikan di tingkat dasar menengah masih menggunakan pendekatan pedagogi, di mana sangat diperlukan terjadinya asah, asuh, dan asi secara langsung oleh gurunya. Hal ini berbeda dengan pendidikan tinggi, karena kalau di jenjang pendidikan tinggi menggunakan pendekatan andragogi, di mana dalam pendekatan ini sebagian besar aktivitas belajar bersumber dari motivasi dan keinginan belajar mahasiswa. Jadi kita mengenal student center learning gitu, di mana dosen lebih berperan sebagai fasilitator, sementara mahasiswa adalah merupakan aktor utama di dalam proses belajarnya. Di masa pandemi yang kita alami selama lebih dari 2 tahun atau sekitar 2,5 tahun ini, kemampuan yang bersifat keterampilan yang mungkin sedikit terkendala karena praktikum di laboratorium atau praktek di bengkel, di dunia industri, itu juga mengalami persoalan karena semuanya sedang dalam kondisi yang memang tidak normal. Dalam masa 1 tahun setelah pandemi, perguruan tinggi yang juga difasilitasi oleh Dikti dengan mengembangkan pembelajaran maupun praktek-praktek dengan menggunakan modul-modul VR ataupun AR, virtual reality dan augmented reality.
Cara ini diharapkan dapat menggantikan cara-cara belajar praktek dengan tatap muka secara langsung dengan dosen maupun instrukturnya. Namun pembelajaran yang menggunakan online dengan menggunakan modul-modul VR dan AR dapat membangun daya imajinasi dan kreativitas mahasiswa, sekaligus menggerakkan mahasiswa belajar dunianya, belajar melalui dunia cyber, dunia tanpa batas, dengan prinsip-prinsip belajar anytime, anywhere, and anything. Di masa pandemi ini, dengan mahasiswa lebih banyak belajar secara online, ternyata dapat makin meningkatkan kemampuan-kemampuan akses terhadap sumber-sumber belajar yang lain, yang juga tersedia secara online, dan juga meningkatkan kapasitas pengetahuannya dalam hal bidang ilmunya, maupun juga bisa melihat ilmu-ilmu yang lain. Jadi tidak hanya ilmu sesuai dengan disiplinnya. Jika mahasiswa mendapatkan bimbingan yang cukup dari dosennya, yang lebih bersifat sebagai fasilitator, coach, mentor, atau bahkan seperti mitra belajarnya, maka mahasiswa dapat sekaligus belajar cyber ethics. Cyber ethics ini sangat diperlukan untuk dimiliki oleh seorang mahasiswa, baik saat belajar maupun saat lulus kelak. Di masa pasca pandemi kelak, tentu pengalaman-pengalaman baik selama pembelajaran di proses offline, proses online maksud saya, itu juga terus bisa dioptimalkan berdampingan dengan pembelajaran offline atau yang lebih kita kenal dengan hybrid system. Sehingga pembelajaran yang memang cukup efektif melalui online tetap dipertahankan dan dilengkapi dengan pembelajaran yang harus memang dilakukan secara offline, misalnya praktikum ataupun hal-hal yang lain yang memang secara praktek harus diperoleh oleh mahasiswa. Pandemi COVID ini juga dapat dikatakan sebagai titik balik transformasi pendidikan, khususnya dalam pendidikan jarak jauh atau distance learning, karena selama ini masyarakat mungkin mengenal hanya ada satu sumber begitu ya di universitas terbuka misalnya yang memiliki kapasitas dalam menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Namun dengan adanya pandemi kemarin, masyarakat menjadi juga tahu begitu ya, atau paham atau memiliki informasi bahwa sebenarnya di Dikti melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi telah memiliki platform sistem pembelajaran daring atau yang kita sebut dengan SPADA. Di Dikti sejak tahun 2014 atau 2015 hingga sekarang masih secara konsisten memberikan pelatihan dan pemberdayaan kapasitas perguruan tinggi dalam memanfaatkan teknologi di bidang pembelajaran. Dan kondisi COVID kemarin mampu memicu antusiasme perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pembelajaran secara online. Banyak perguruan tinggi yang kemudian juga mengembangkan learning management system-nya, yang ini pun kemudian juga bisa dibuka dengan open source yang bisa diakses oleh banyak mahasiswa di Indonesia. Sehingga dari sudut pandang efektivitas, sebenarnya pembelajaran daring juga memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa, bagi dosen atau pendidik dalam melakukan aktivitas pembelajarannya. Sumber-sumber bahan belajar yang banyak tersedia di platform digital bisa diakses, memudahkan akademisi di dalam mengeksplor sebagian atau berbagai pengetahuan dan sumber ilmu yang tidak terbatas ini. Dikti juga memberikan pendampingan di dalam upaya membangun mutu penyelenggaraan pembelajaran daring melalui berbagai program, antara lain inovasi pembelajaran digital, inovasi modul digital, pengembangan pendidikan jarak jauh, pendampingan penyusunan kurikulum untuk model pembelajaran daring, kemudian juga menyelenggarakan BIMTEK, kemudian pembuatan buklet pembelajaran daring, sehingga ini bisa diakses oleh berbagai perguruan tinggi yang kita tahu bahwa disparitasnya memang sangat besar karena jumlah perguruan tinggi atau institusi pendidikan di Indonesia itu lebih dari 4.000 dengan sebaran dari Sabang sampai Merauke, dengan disparitas kapasitas yang juga mungkin lebar. Namun dengan adanya ini, kemudahan akses itu bisa ditingkatkan. Dan perguruan-perguruan tinggi lain pun, meskipun tidak memiliki LMS secara mandiri, bisa memanfaatkan platform SPADA Indonesia, SPADA Dikti, maupun LMS yang dimiliki oleh perguruan tinggi lain yang sudah ada. Kemudian bagaimana, apakah kurikulum di Indonesia ini sudah sesuai dengan
dukungannya sebagai instrumen investasi. Seperti kita ketahui bahwa kurikulum yang saat ini diterapkan di Indonesia, ada sebuah terobosan yang dilakukan, yaitu melalui pembelajaran yang lebih fleksibel. Di jenjang sekolah, kurikulum Merdeka hadir untuk meningkatkan kompetensi siswa dan memberikan keleluasaan bagi guru untuk juga bisa berimprovisasi, berkreativitas, bagaimana menjadi mitra belajar bagi siswa. Sementara itu di jenjang pendidikan tinggi, kita tahu bersama-sama yang saat ini juga sudah banyak dikenal oleh masyarakat, adanya terobosan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Ini adalah merupakan terobosan baru bagi pendidikan di perguruan tinggi, karena melalui kebijakan tersebut, mahasiswa diberikan kesempatan untuk belajar di luar program studinya selama 3 semester untuk mendapatkan pengalaman tambahan yang dapat memperkuat kemampuannya untuk menghadapi dunia kerja di masa yang akan datang. Kompetensi yang komprehensif akan mungkin lebih bisa dibangun pada lulusan kita sehingga lebih agile di dalam memenuhi kebutuhan di dunia nyata kelak atau di dunia kerja yang sangat dinamis. Hal ini tentu saja akan memberikan harapan tersendiri bagi dunia industri, dunia usaha ataupun dunia kerja dengan adanya sumber daya manusia yang unggul. Dalam hal ini adalah lulusan mahasiswa yang dihasilkan melalui proses pembelajaran di era Education 4.0 ini dengan sifat yang memiliki fleksibilitas, adaptif, ya, tentu akan diharapkan menghasilkan SDM yang lebih unggul, sehingga untuk duka pun atau dunia usaha, dunia kerja itu akan lebih memberikan harapan, karena ketersediaan SDM yang unggul adalah merupakan salah satu kekuatan ya bagi dunia usaha, dunia industri. Sehingga dengan demikian diharapkan industri pun merasa terpenuhi gitu ya terhadap kebutuhan SDM yang diharapkan. Sementara itu untuk peluang investasi pendidikan tinggi di Indonesia juga akan semakin terbuka dengan jumlah yang cukup banyak ya. Memang kita tetap harus melakukan evaluasi ya, monitor terhadap semua perguruan tinggi yang ada. Masalah kualitas ya, kemudian masalah kemerataan itu diupayakan dengan apa yang sudah saya sampaikan tadi di atas. Jumlah yang cukup besar ya, bonus demografi ya, kemudian jumlah mahasiswa, calon usia pada mahasiswa yang juga cukup tinggi, itu juga merupakan peluang tumbuhnya atau hadirnya institusi-institusi pendidikan di Indonesia, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Kemudian isu mutu yang memang tetap menjadi komitmen dari kami, itu juga akan membuka peluang bagi lembaga-lembaga akreditasi baik internasional maupun nasional untuk tumbuh. Saya pikir ini adalah hal yang kita bisa pandang sebagai kondisi yang positif begitu ya. Tentu di dalam membuka investasi pendidikan yang lebih luas dengan masuknya perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk atau peluang-peluang yang lain, perlu dipersiapkan infrastruktur baik khususnya infrastruktur kebijakan ya, sehingga juga tetap menghadirkan sebuah ekosistem pendidikan yang nyaman bagi seluruh mitra yang ada di dunia pendidikan.